apa? Penggandaan apa? Wah. Cuma itu kan lewat modus akhirat. Nah, kalau Dimas Kanjeng kan modus wahyu. Sehingga ya fatwa beliau gitu, alaikum bil jamaah. Mulane Was Al-Qarni itu legenda dengan dia nggak pernah punya makanan, nggak pernah punya baju kecuali yang dipakai. Alasannya kalau lebih nanti takut dihisab. Terus yang nggak bisa ditiru lagi dia ora tau Jumatan. Mergo ora tau di pakaian sing cukup nggo nutupi aurat. Jadi cara madzhab dekne pakaian sing ora kena hisab sing pas nggo nutupi aurat. Luwe ayane iku hisab. Dekne nek misale dalu mangan, ya kudu entek segane. Nek ora disedekahno. Mergo nak luweh ana hisabe. Iso wani gitu. Ora mulane ora usah dadi wali abet dadi wali. Nah sebetulnya di formulir wali itu jauh ono pendaftarannya. Itu wali kan ono aktop, anjab. Ono wali paling gampang wali atfal. Malah nih gue mana ke waya anjab, waya aktop, waya terus waya atfal. Atfal itu wali nopo kecil. Atfal itu jamaah nopo tiflun. Kecil artinya sekolah cilik dolan mulai mangan, berdolan mulai mangan. Pokoknya dunia ora dipikir, kok ana sing mikir. Sekolah cilik dolan terus mulai sore mangan, dolan jajan mangan. Wis pokoke dhewe ora usah dipikir, wis ana sing ngatur iku santai. Iku jenenge wali napa? Tapi kowe daftar iku malah ra masuk. Entah cilik kok seneng rondo. Jadi ya enggak mungkin juga. Mereka daftare wali atfal. Bukan ya aneh. Entah cilik ora duwe napa? Syahwat hati nafsu. Terus kowe wali apa? Aktor ku patoke bumi abot kan anjab ulama, wali cerdas iku wali ulama. Atfal oleh saya naik dewi tapi syaratnya mau orang oleh seneng nopo. Jadi macam-macam. Lawas Al-Qarni kelasnya menwali kutub patok ibu ini karena tadi dia itu saking takutnya bisa. Tapi itu punya efek beliau tidak bisa Jumatan karena agak punya pakaian yang pantas. Makanya nggak bisa ditiru secara syariat. Saya ulang lagi beliau dalam konteks tertentu itu nggak bisa ditiru secara nopo. Tapi itu biasa dalam khazanah ilmu kewalian itu ada perilaku tertentu yang harus diakui benar, tapi secara konteks syariat nggak bisa di. Nah, itu yang digambarkan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir itu ada orang yang potensi kafir besarnya, cilik dipateni, timbang gede kafir atau mati mulai cilik. Tapi pertanyaan secara syariat Nabi Khidir kan ngerti catatannya nanti ini calon mati kafir. Lagi apa orang catatannya ada? Kan nggak mungkin kita ikut itu. Makanya dari Habib Salim Asy'atiri ketika ngarang kitab tafsir sekarang kan baru beredar kitab beliau mengatakan Nabi Musa itu lebih afdal dibanding Nabi Khidir. Karena Nabi Musa tukang protes. Orang protes dia orang pati Nabi sing afdal. Kenapa? Normalnya setiap Nabi syariat kalau ada kemungkaran saat itu juga harus protes. Li'annahu la yasbiru ala mungkarin ro'ahu. Saya ulang lagi. Li'annahu la yasbiru ala mungkarin ro'ahu. Makanya ini kan problem kita ya. Ini kerungono tenang ya. Awas kena keliru. Kalau balik malah ya. Tradisi santri di Indonesia atau penggemar wali di Indonesia, wali itu kan punya tempat khusus. Bahkan diyakini di atas ulama. Padahal dulu tradisinya ulama itu diyakini di atas wali. Sampai Imam Syafi'i ngendikan nak ulama Isra wali ning dunya ora ono wali. Masyhur ben ngendikan nak ulama mesti wali, nak wali ora mesti ulama. Wali itu modal sabar seperti wali. Nah, ulama kan kudu ngalim. Ruwet napa? Ruwet. Dada apal alfiyah, apal waswae ruwet. Wali ke sabar ngalor ngidul untuk jajam nak tepak mesti yakin ke wali. Nek ora tepak darane wong edan kan pilihane mok loro tok. Nah, niki rumakno tenan ya. Andaikan para ini kata beliau, andaikan para pembaca tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa, kok dia orang faqih dan dia pakai konstitusi konon fakih, maka akan mengidolakan Nabi Musa, yaitu adamu sobri li annahu la yasbiru an mungkarin roha. Kalau kalian ini malah, misalnya kita ngaji fakih, hukumnya roh barang mungkar piye, siji ngingkari, falu ghayruhu biyadi, fa ilam yastati, fa bilisani, fa ilam yastati, fa bi qalbi, wa dzalika atafu liman. Pertama roh barang mungkar reaksi kita satu harus ingkar.
Kalau punya otoritas bisa bikin perda perpu anti maksiat. Kalau tidak bisa ngandani. Kalau tidak bisa kamu ingkar bil. Artinya kalau ada mungkar wajib kamu mereaksi dengan cara menentang. Pokoknya mereaksi lah. Dengan Nabi Khidir cara zahir mungkar dan Nabi Musa langsung mereaksi, maka Nabi Musa poinnya baik karena dia mereaksi barang. Tapi ngomong maca kitab ora ngono carane maca wis ngidolakno wali sik dadi Nabi Musa piye to kandhane kon sabar kok gak sabar goblokmu lho wong maksiat kok di sabar paham kan paham kan lagi paham Rokin mun dhisik tau keliru mesti paham lah ya wong roh maksiat kok di apike ya ora sabar mulane justru itu Nabi Musa punya kelas yang baik li annahu la yasbiru amungkarin. Roh dia tidak sabar melihat mungkar yang dia lihat, maka dia langsung protes. Justru itu namanya baik, skornya baik, karena nggak menyabari kemungkaran yang bisa dilihat. Lalu wae kalau mau jadi bejengan, insya Allah wae najak urip. Kalau mulan tafsir tak selingi fakih. Mergo fakih ngitungnya eksak, eksak itu ya eksak itu detail per detik per menit. Misalnya ngeten, rumah ini awas nak salah, rokok. Zaid tekon Ruhin, Pak Zaid itu kafir. Zaid itu kafir tekon Ruhin. Pak Kiai Ruhin, kulo badhe Islam. Terus Ruhin mendingan, dia benar angin kulo sugoi teh, kulo damel teh. Ruhin gawe teh sehari 10 menit. Ya pinten? 10 menit. Setelah nyebut teh, inara, baru ditalkin syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu kalau menurut fikih yang ekstrem, Ruhin itu jadi murtad. Ruhin sing goblok itu jadi murtad. Kenapa? Karena dia membiarkan kekafiran berjalan 10 menit yang dia bisa menghilangkan saat itu juga. Berarti dia ikut bertanggung jawab terhadap perpanjangan kekafiran 10 menit yang dia bisa menghilangkan saat itu juga. Enggak, saat itu juga. Coba bayangkan misalnya pas Ruhin gawe kopi terus wong iku mati. Mati ini jenis kafir atau Islam? Kafir. Sing salah sapa? Ruhin. Oh, mulai beri salam Ruhin Badr. Iku mau kasut tuh ini. Sama cari di bab murtad. Termasuk murtad adalah orang yang mau masuk Islam, kemudian si kiainya menyuruh mandi dulu atau ngopi dulu, karena membiarkan kekafiran ada yang bisa dihilangkan saat itu juga. Ini yang pakai ekstrim, saya ulang lagi yang ekstrim. Iwa ibaratnya ten, padahal kamu kadang niatnya apa? Nunggu kondisi ideal. Pantau pasete tamu disuguhi sih. Mereka nak dicontohno itu mesti kita goblok ya. Misalnya ngeten. Ono kecelakaan ning dalan, misalnya Rukin namanya katokan cekak serokokan ngalor kidul ning ratan. Bariku ono wong kecelakaan, kecemplung kali atau kecelakaan ning ratan. Terus ke bareng mbok delok tak kampinan sih. Napa? Roh kecelakaan itu kejat-kejat dari tak kelabinan sih, toto-toto sih nganggo kelambi. Utawa ana wong kelintir Rukin toto-toto sih. Ya sedang mati. Jika dalam kecelakaan fisik saja kita harus langsung tanpa memperdulikan kondisi ideal, terus saja Rukin katokan cekak nulung wong kan gak ideal, mungkin gak sopan. Tapi kalau dalam keadaan darurat terus sampean wajib langsung mau ngenteni kelabinan sih. Langsung. Karena emergency. Apalagi ini dosa kafir yang kalau berlangsung bisa neraka selawase. Paham ya? Paham ya maksud? Sebab itu dalam aturan fikih yang ekstrim, sekali ada orang minta masuk Islam, kamu saat itu juga berdiri warai atau wis nunggu rasa kadare. Pun Pak kalau warai, baru warai lagi kayak notai, baru warai lagi konadus. Pokoknya harus saat itu juga. Makanya kalau suwon kangkang sing ngaji kalau kemudian nak orang kafir masuk Islam, masuk ketemu dengan Malioboro, sahabat non Malioboro. Paham ya? Ketemu dengan Sarkem bisa ketemu dengan Sarkem saat itu juga. Okay? Saat itu soal kok ono prosesi nanti di masjid disaksikan orang banyak itu prosesinya, tapi penghilangan kafir harus saat itu juga. Kadang-kadang wong salah paham nyongkone proses sahabatnya ngenteni ning masjid tabese, itu keliru kan? Itu mau prosesi. Kabeh ulama sepakat pengislamannya harus saat itu juga. Paham ya? Soal nanti ada prosesi ingin disaksikan orang banyak, ini monggo itu nggak masalah. Tapi harus saat itu. Begitu juga menyangkut kawin kumpul kebo, ya harus saat itu juga. Kalau wonten tiyang biasa kujian ngalor ngidul, biasa kumpul kebo terus kepengin tobat. Jam 2 teko ning Ruhin,
sak waline teko Pak Rugen kula kepengin anak kula jenengan kawekno ngeten-ngeten. Bukan kudu ijab nggih sakniki. Mboten kula dereng siap-siap dereng ada duit seminggu